Perseteruan antara suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud dan Vera Nosiliana kian hari kian memanas. Bagaimana tidak, seolah tidak peduli dengan gugatan Vera tentang pengakuan anak biologis, Sirajuddin dan Zaskia Gotik justru tampak berbahagia merayakan pesta ulang tahun Akila, anak pertama Sirajuddin dan Imel Putri. Lantas benarkah Gotik tidak ingin menggubris isu miring tentang suaminya karena tidak mau kehamilannya terganggu? Serta seperti apakah potret kebahagiaan Zaskia Gotik dan Sirajuddin ketika merayakan ulang tahun anaknya? Sementara itu, Sirajuddin pun tampak masih dikejar oleh masa lalu. Bagaimana tidak? Vera Nosiliana begitu gigih memperjuangkan pengakuan anak dari suami Zaskia Gotik itu hingga menempuh jalur hukum. Kendati demikian, apa yang membuat Vera Nosiliana akhirnya bungkam 1000 bahasa saat ditemui oleh awak media? Benarkah perempuan yang akrab disapa Ines Gonzalez itu merasa kepanasan karena melihat keluarga Sirajuddin yang justru makin tampak bahagia di tengah polemik kasus gugatannya? Di sisi lain, jelang persalinan anak keduanya, Zaskia Gotik justru tampak bahagia meskipun hamil tua di tengah kasus hukum yang menjerat suaminya. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Zaskia Gotik saat gelar acara 7 bulanan serta berbelanja keperluan lahiran anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah polemik kasus Sirajuddin dan Vera Nosiliana tentang pengakuan anak yang tidak kunjung mereda, Zaskia Gotik dan suaminya pun justru tampak tidak terusik sedikit pun. Bahkan, di tengah kasus hukum yang menjerat Sirajuddin, pasangan selebriti kondang itu justru tampak berbahagia saat merayakan ulang tahun Akila, anak pertama Sirajuddin dari pernikahannya bersama Imel Putri. Setidaknya, itulah yang terlihat di postingan Gotik di sosial medianya. Dalam unggahannya itu, tidak ketinggalan Gotik pun menyertakan doa dan harapan untuk Akila. Selamat ulang tahun anak gadis bunda, Akila Ramadhani Sirajuddin, jadi anak yang selalu menyenangkan. Baik, soleha, ramah, sehat, panjang umur. Kelak menjadi anak yang sukses, buat bangga keluarga orang tua. Alhamdulillah baik, mereka bahagia, mereka baik-baik aja. Apalagi sekarang mau ada bayi lagi kan. Saya kan sana tiap hari di rumah jadi tahu. Gak ada kalau untuk yang komentar nggak. Cuman yang dikhawatirkan nanti anak-anaknya aja, itu aja sih. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah semuanya baik-baik. Nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah, makanya tadi saya bilang kalau dia sekarang happy-happy aja. Abangnya juga ngerasa happy, suaminya. Jadi untuk berita-berita di luaran di sana sih dia ya udahlah, tawa-tawa aja lah. Masih tetap saya support terus Zaskia dalam keadaan gimana pun. Karena dia juga sahabat saya, dia baik orangnya, kalian juga bisa tahu, semua masyarakat juga tahu kebaikannya dia tuh memang tulus gitu. Jadi jangan sampai dengan ditambah-tambahkan berita-berita hoaks di luaran kan itu tuh. Jadi nanti bikin dia stres. Seolah tidak goyang diterpa badai polemik kasusnya dengan Vera Nosiliana, Sirajuddin dan Zaskia Gotik begitu ceria ketika merayakan ulang tahun Akila.
Meskipun tak dirayakan dengan mewah, namun pesta ulang tahun yang digelar sederhana itu justru menimbulkan rasa hangat bagi siapapun yang melihat kebersamaan mereka. Bahkan, momen haru pun sempat tercipta saat Akila menyuapi Zaskia Gotik yang tidak lain adalah ibu sambungnya. Dengan penuh kasih sayang, sang anak pun mencium pipi Zaskia. Sendok. Taruh papa. Ini dong. Intinya bersyukur aja, biarkan saja di luar sana orang bilang A, B, C tentang suami saya. Kan saya yang tahu tentang suami saya bagaimana. Jadi mau orang berbicara seperti apa di luar sana tentang suami saya, ya mangga, itu haknya kalian. Itu yang penting saya ngejalanin, saya yang ngerasain, dan saya alhamdulillah saya bersyukur punya suami yang tanggung jawab sama anak-anaknya, apalagi sama saya, apalagi Masya Allah. Jadi saya bersyukur aja. Sementara ulang tahun Akila membawa kebahagiaan untuk Zaskia dan Sirajuddin. Namun, Vera Nosiliana tampak tidak hentinya berjuang untuk pengakuan anaknya. Lantas, benarkah Vera merasa panas saat melihat keluarga Zaskia dan Sirajuddin justru makin harmonis setiap harinya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Boris Bokir. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore di YouTube channelnya Intens. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sementara, ulang tahun Akila menghadirkan kebahagiaan bagi Zaskia Gotik dan suami. Namun Sirajuddin hingga kini justru masih dikejar masa lalu. Bagaimana tidak, Vera Nosiliana tampaknya tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan pengakuan anak dari Sirajuddin. Kendati begitu ingin mendapatkan pengakuan dari Sirajuddin, namun anehnya, perempuan yang akrab disapa Ines Gonzales itu pun justru diam seribu bahasa setelah menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang. Padahal sebelumnya, kuasa hukum Ines pun berjanji bahwa kliennya itu akan buka suara. Lantas, benarkah Vera Nosiliana merasa malu bersuara karena melihat keluarga Sirajuddin dan Zaskia Gotik tidak menggubris gugatannya dan justru tampak bahagia? Gimana Bang? Kak Ines gimana Kak? Sudah cukup normalnya. Kak, Depan. gimana Sudah Kak? cukup, Sebenarnya apa yang sudah. terjadi Kak? Sudah cukup. Kita Di luar. sedikit kita tahu dari Jakarta Udah, loh Bang. di luar. Itu pengenalannya sebelum kenal sama Gotik ya Kak? Terus seperti apa Kak? Sedikit dong Kak, sedikit aja tentang mediasi. Iya. Bang. Sedikit aja Bang Sion. Tolong mohon maaf Bang Sion. Sedikit aja Bang Sion. Udah, yuk. Tentang mediasi mungkin seperti apa Bang? Kita nggak bertanya, nggak melebar kok, cuma mediasi hari ini aja. Saya tidak bisa memaksa dia ngomong ataupun memaksa dia diam. Saya akan hadir di hadapan teman-teman semua, tidak mungkin ditutup-tutupi. Silahkan bertanya langsung. Tidak bisa dipungkiri, sikap Vera Nosiliana yang diam seribu bahasa di depan awak media pun menimbulkan banyak tanda tanya di benak publik. Bagaimana tidak, aksi tutup mulut Vera Nosiliana itu pun terlihat seolah menutupi rasa panasnya akan unggahan Sirajuddin yang tampak berbahagia dengan anak dan istri sahnya.
Apalagi kepanasan yang dirasakan Verano juga ditambah dengan hasil sidang yang menyatakan mediasinya gagal total. Bahkan tak hanya itu, gugatannya berupa uang senilai 17 miliar pun sempat ditertawakan oleh pihak Zaskia Gotik karena begitu fantastis dan tidak masuk akal. Sedikit tertawa dengan tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya. Jadi kalau masalah untuk apa ya, aku sempat baca ya, karena kan banyak yang ngetek ya. Untuk tuntutannya agak sedikit gitu kan. Apa yang membuat Teteh kaget? Tuntutan apa sih Teh? Kan kalau nggak salah punya tes DNA sama miliaran itu yang Iya, karena sekarang gini, saya tanya ke kalian, yang bikin kalian itu booming adalah tuntutannya, betul apa enggak? Betul. Ya, karena sekarang kalau misalnya masalah DNA atau apa kan itu kan lebih ke pribadi mereka masing-masing. Tapi masalah tuntutannya sampai miliaran itu kan yang bikin gosip ini semakin besar. Aset-aset yang ada di dalam tuntutan itu tuh aset-aset yang mana sebenarnya itu diantaranya rumah saya gitu loh. Gitu. Lah ya, bisa rumahnya Akila lah, bukan rumah saya. Akila. Ya, rumah anak saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ini tuh tuntutannya apa nih? Tuntutannya memang untuk apa DNA atau apa gitu, atau nyari duit ya Teh? Ya nggak tahu ya, itu kembali lagi sama netizen ya. Tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa gitu. Jadi cuman pas baca tuntutannya, banyak banget ya gitu ya. Ini kan termasuk rumah Akila yang di Permata Hijau itu Teh? Salah satu kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia gitu. Berita yang sudah beredar itu berita yang salah ya. Berita yang tidak benar, sangat mengganggu sih. Tapi aku orangnya ya udahlah, gini loh, biar pemberitaan itu ada, tapi aku berharap dari pemberitaan itu Allah malah sebaliknya ngasih ke aku kebahagiaan. Makanya kita santai aja. Kenapa? Karena alhamdulillah banget aku dan suami tidak ada masalah apa-apa, karena jarang upload itu karena memang suami sangat sibuk, berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi alhamdulillah antara aku dan suami tidak ada apa-apa, kita harmonis. Di tengah masalah hukum yang menjerat suaminya, Zaskia Gotik justru tengah disibukkan dengan keperluan menjelang persalinan anak keduanya. Lantas, seperti apakah keceriaan Zaskia Gotik yang menggelar acara 7 bulanan di Balikpapan serta belanja keperluan untuk calon buah hatinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Seolah tidak terpengaruh sedikit pun dengan perseteruan antara suaminya dan Verano Siliana, Zaskia Gotik justru tampak begitu bahagia saat menggelar acara 7 bulan di kampung halaman Sirajudin di Balikpapan. Dengan suara emasnya, Zaskia pun tampak lincah saat bernyanyi dan berjoget bersama kerabat dan teman-teman terdekatnya di saat acara 7 bulanan digelar. Usut punya usut, Zaskia masih terus aktif bernyanyi dan bekerja hingga usia kandungannya mencapai 8 bulan. Sang pedangdut pun juga mengungkapkan bahwa dokter kandungannya tidak mempermasalahkan hal tersebut selama sang ibu bahagia, maka calon buah hati pun akan terlahir sehat. Kalau mereka sih senang ya, karena kan ya sekalian jalan-jalan ya, terus kalian silaturahmi, karena kan keluarga juga kan belum pernah ke sana kan. Terus excited sama keluarga besar di sana juga, kayak mertua gitu, dia bawa aja ke sini sekalian lah jalan-jalan gitu. Nggak ya, tema khusus nggak ada sih, paling biasa waktu di biasa sini ya? aja, kayak siraman biasa aja. Acaranya kayak gitulah, siraman, terus kayak ya kita sih dari mertua sih katanya pengen panggil ustadz, enggak, kayaknya
Udah berapa hari di sana? Iya, karena ya sekalian jalan-jalan. Kemarin masih syuting, ini nanti terakhir sih. Pokoknya sebelum masuk 8 bulan masih bisa. Pas udah masuk 8 bulan aku udah stop syuting. Kemarin waktu ke dokter, kata dokter gini, gimana Neng? Aman? Kemarin nyanyi? Aman dok, alhamdulillah, ini pinter. Terus kata bapaknya gini, kata suami, stop ya dok ya, udah gede ya dok, kata gitu. Ini tapi ini nggak tahu nih syuting nih dok nih. Kata dokternya, kalau misalkan si ibunya happy, ya monggo. Yang penting si ibunya happy dan nggak ada kendala apa-apa. Udah jarang ngobrol sih sebenarnya sama Gotik, tapi apapun itu kita juga nggak berhak intervensi karena itu urusan keluarga mereka. Yang bisa gue lakukan hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Semoga apapun masalahnya bisa selesai dengan tepat dan mereka bisa bahagia. Merasa prihatin iya, tapi kan balik lagi kita nggak pernah tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi ya itu tadi, kita cuma bisa berdoa aja gitu. Mudah-mudahan apapun faktanya mereka berdua kuat melewati ini. Nah, guanya nggak bisa datang juga sih saat itu memang. Jadi ya makanya tadi gue bilang udah lama nggak kontek-kontekan sama dia. Selain menggelar acara 7 bulanan di Balikpapan, kebahagiaan Zaskia Gotik juga terpampang jelas saat sibuk berbelanja kebutuhan perlengkapan untuk calon buah hatinya. Dengan wajah ceria, Zaskia Gotik pun tampak begitu asyik memilih barang-barang untuk persiapan kelahiran anak keduanya. Tak hanya itu, kebahagiaan sang pedangdut semakin membuncah saat di tengah belanja persiapan persalinan, sang mertua justru membelikannya hadiah istimewa berupa gelang emas. Lantas, seperti apakah potret kebahagiaan Zaskia Gotik menjelang kelahiran anak keduanya? Buat baby. Oh iya sih ya, kecil ya. Kecil. Kalau yang itu mana 3 empang. Registrar. Dia baca gimana sih kok? Alhamdulillah dia baik-baik aja, dia happy. Menunggu kelahiran nanti babynya, terus cuma rencana mau beli apa ya, kayak gitu-gitu. Terus nanti aku pengen beli ini ya yang, nanti gini-gini yang, gitu aja sih, cerita tentang kehamilan aja. Jadi senyumin aja, orang iyalah kan kita yang namanya public figure kan, kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya. Ada orang suka dan ada orang nggak suka. Ada orang pro dan ada orang tidak pro. Ada orang mensupport, ada yang tidak. Ada yang mau menjatuhkan, ada yang tidak. Lah itu udah lumrah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.